Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semua. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, sore ini seperti biasa kita akan memberi makan ayam dan juga panen telur. Sambil kita mendengarkan atau mengambil faedah dari beliau Gus Bahauddin atau sering disebut dengan Gus Bah. Waktu di tempat kami menunjukkan pukul 4:04. Cuaca cukup cerah sore hari ini, kawan-kawan. Semoga tidak turun hujan malam ini. Oke. Baik kawan-kawan, sambil kita mengasih makan ayam, kita simak kajian dari Gus Bah. Kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena diantara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya diantara kebaikan umatku kata Nabi itu siyaha fil ard, sering berkelana. Tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini di perapatan ini, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang
Mbok sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya kebaikan tuh jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga milih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andaikan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke, itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, anak presidennya apik, adil, kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sebagai presiden, kafir loh. Pangeran udah kok nanti. Lalu takut itu yang Gus milih sopo, biasa milih pangeran. Buatan presiden milih sopo. Nah, oleh takut mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi, aku milih salah situ. Tapi nak aku mau nih ben sejahtera milih sopo. Mau aku mau jadi kafir gue sejahtera orang aku urusannya apa? Nah, itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Presiden. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kuncinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musim. Baik kawan, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga kita bisa mengambil faedah dari beliau, Gus Baha, dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sengaja tadi tidak kita video untuk proses panen telur